Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang cara bagaimana menempatkan teori dalam disertasi. Ya, poin besarnya adalah menempatkan, memposisikan teori dalam disertasi. Nah, kalau kita sebagai peneliti ya ingin menempatkan teori dalam disertasi, maka rangkaiannya itu banyak sekali. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, ya seperti itu. Oh ya, maaf. Saya belum memperkenalkan diri saya. Saya Amina. Saya berafiliasi di Departemen Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga. Dan pendidikan terakhir saya adalah di sosiologi. Ya. Saya belajar sosiologi, tapi afiliasi keilmuan saya ada di Departemen Politik. Saya sangat senang bisa berbagi sesuatu yang mungkin ini punya manfaat kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyusun disertasi. Jadi proses disertasi itu kan adalah suatu produk, tapi prosesnya itu sangat banyak. Ini yang menjadi kekuatan dari Bapak Ibu sekalian ketika mengambil program studi S3 di Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Karena pada kesempatan ini ada proses yang namanya matrikulasi. Artinya Bapak Ibu semuanya diajak, diberikan sesuatu yang bisa dikelompokkan menjadi soft skill ketika nanti menyusun disertasi. Baik, karena saya mendapat mandat dari pengelola koordinator program studi ilmu sosial Bu Tuti Kuswardiati, maka saya mencoba untuk menyampaikan materi yang ini menjadi salah satu poin bagi Bapak Ibu sekalian ketika nanti menyusun proposal disertasi. Jadi ini yang saya sampaikan hari ini adalah bagian dari bagaimana cara Bapak Ibu menyusun proposal disertasi, dan nanti pada akhirnya kita bisa mengukur apakah proposal disertasi yang sudah Bapak Ibu buat dengan memenuhi prosedur secara keilmuan itu bisa menghasilkan disertasi yang layak. Ya. Baik, saya sudah berbagi PPT pada Bapak Ibu sekalian dan ada sedikit dua skema, ya saya menunjukkan ada sekitar 15 ya tahap, dan saya di bagian ini posisi teori. Sebelum saya memulai, saya memberi pengantar sedikit ya. Yang pertama, dalam ilmu sosial itu ada teori yang bersifat normatif dan teori yang bersifat empirik. Teori yang bersifat normatif itu biasa disebut dengan gagasan, ide-ide, pemikiran. Sementara teori yang bersifat empirik itu adalah teori yang bisa digunakan ya oleh para pembelajar, oleh ilmuwan untuk menjelaskan fenomena, untuk menjelaskan permasalahan, untuk memahami permasalahan, sekaligus untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika kita sudah meneliti dan menemukan temuan yang unik ketika menerapkan teori tersebut. Secara umum seperti itu. Saya dalam kesempatan ini mencoba memaparkan lebih dulu ya, apa itu teori. Teori itu berbeda dengan tinjauan pustaka. Jadi kerangka teori itu berbeda dengan tinjauan pustaka. Jadi skemanya seperti ini, ya. Jadi posisi teori dalam disertasi. Dalam disertasi apapun itu memerlukan tinjauan pustaka, atau nama lainnya adalah tinjauan literatur. Jelas sekali tinjauan pustaka itu bukan kerangka teori, ya, tapi dia sebagai cara mengidentifikasi kerangka teori.
dan juga sebagai cara untuk mengidentifikasi konsep yang akan kita gunakan dalam menyusun proposal disertasi. Dalam tinjauan pustaka itu ada dua, tinjauan pustaka atau tinjauan literatur itu adalah ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, dia adalah menyangkut dari dua hal, proses dan produk. Ini yang sangat berat bagi Bapak Ibu sekalian ketika nanti masuk dalam tahap MKPD, mata kuliah pendukung disertasi, yang terdiri dari tiga hal. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan mendapat bimbingan untuk menemukan tema, kedua menemukan metodologi yang relevan untuk digunakan dalam penelitian, dan yang ketiga menentukan kerangka teori dan perspektif yang akan dipakai dalam menyusun disertasi. Saya balik lagi ke sini, ketika kita belajar mencoba melakukan tinjauan literatur, maka dalam tahap proses Bapak Ibu kesulitannya di sini. Biasanya di sini kita diwajibkan untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah, ya, pencarian literatur yang relevan dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Nah, pencarian literatur dan yang relevan dengan topik ini kuncinya adalah Bapak Ibu harus bisa menentukan kata kunci apa yang akan digunakan. Misalnya, saya beri contoh. Bapak Ibu ingin melihat, misalnya, bagaimana konflik, misalnya ya, konflik sosial di masyarakat akibat dari proses deindustrialisasi. Maka kata kunci yang akan membantu Bapak Ibu harus ditetapkan dulu. Judul boleh panjang. Judul maksimum 20, ya. Judul maksimum itu adalah 20 kata. Harus diingat, kalau Bapak Ibu memilih topik tentang konflik sosial dalam masa deindustrialisasi di perkotaan, maka kata kuncinya adalah satu, konflik sosial, yang dalam bahasa kalau di Inggris adalah social konflik. Yang kedua adalah konsep deindustrialisasi, dan yang ketiga adalah konsep perkotaan. Jadi jangan ditulis semua, tapi pilih kata kunci. Itu cara untuk pencarian literatur dan cara untuk menemukan jurnal atau artikel yang relevan. Jadi seperti itu. Kita harus tetap pilih kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu menulis kata kuncinya salah, maka nanti pencarian literaturnya juga sulit. Atau pencarian artikel di jurnal itu juga sulit. Ini menjadi hal penting ketika nanti Bapak Ibu sekalian masuk dalam tahap MKPD. Jadi harus Bapak Ibu sekalian nanti harus mulai disiapkan dari sekarang. Kira-kira mau menulis tema apa, ingin meneliti tentang apa, harus dimulai dari sekarang. Oke. Yang kedua di sini, tinjauan literatur atau tinjauan pustaka itu produknya apa? Dokumen tertulis. Kalau Bapak Ibu belajar di ilmu sosial fisik UNER, ini nanti produknya di MKPD. Bapak Ibu akan dibimbing oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi yang bagus. Nanti akhirnya dari sini Bapak Ibu akan masuk membuat pra-proposal. Jadi bukan proposal produk dari MKPD, tapi adalah pra-proposal yang nama lainnya kalau di fisik UNER adalah ujian kualifikasi.